Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-34, 35, 36 dan 37 dari surah Al-Anbiya, yaitu 4 ayat yang menerangkan tentang Allah Subhanahu wa taala sebagai yang sebenarnya Tuhan yang Maha Esa, yang tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang akan kita pelajari ini sama seperti ayat-ayat sebelumnya, yaitu menegaskan tentang tauhid, yaitu pengesaan Allah Subhanahu wa taala. Apabila dalam ayat-ayat sebelum ini diterangkan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di alam semesta ini, yaitu ciptaan-ciptaan Allah, langit yang dijunjungkan, kemudian bumi yang dihamparkan, kemudian juga malam dan siang, matahari dan bulan, kesemua itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah, yaitu yang menciptakannya adalah Allah, yang mengaturnya adalah Allah, yang berkuasa penuh ke atas langit, bumi, kemudian matahari, bulan yang diterbitkan, yang ditenggelamkan, kemudian malam dan siang yang silih bergantikan. Maka apabila memahami semua itu dengan baik, dengan benar, maka kita akan menjumpai bahwasanya yang menciptakannya dan yang mengaturnya serta yang berkuasa penuh ke atasnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di sana selain Allah yang mampu untuk menciptakan alam semesta ini, yang mengaturnya dan yang berkuasa penuh. Patung tidak, malaikat tidak, jin tidak, manusia tidak. Berarti semua yang kita sebutkan itu bukanlah Tuhan. Karena Tuhan yang sebenarnya Tuhan mestilah zat yang memiliki sifat kesempurnaan. Nah, siapa yang memiliki sifat kesempurnaan itu? Tidak ada yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, tauhid itulah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada manusia. Apabila ayat-ayat di surah Al-Anbiya ini adalah ayat-ayat Makkiyah, yaitu ayat-ayat yang turun di kota Mekah, disampaikan kepada penduduk kota Mekah, maka penduduk kota Mekah itu adalah orang-orang musyrik, yaitu orang-orang yang menyekutukan Allah. Mereka menyembah berhala, mereka menyembah patung, mereka mempercayai bahwasanya patung itu adalah juga Tuhan selain Allah.
Nah, ketika mereka ditanya mengapa menuhankan patung-patung itu, kan patung-patung itu tidak mendengar, patung-patung itu tidak melihat, patung-patung itu tidak mendatangkan manfaat apa-apa. Mengapa disembah juga? Mengapa mereka tunduk dan patuh, kemudian meminta juga kepada patung tersebut? Maka jawaban mereka, illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Patung-patung ini kami sembah karena kami menjadikan patung-patung itu untuk mendekatkan kami dengan Allah pencipta alam semesta ini. Nah, itu hanyalah alasan yang mereka buat-buat. Sebenarnya kepercayaan mereka itu adalah khurafat, yaitu dusta yang diada-adakan, tak ada kebenarannya sama sekali. Kemudian mengapa mereka ikuti juga? Karena mereka mewarisi kepercayaan sesat itu dari bapak-bapak mereka, nenek moyang mereka, tanpa mereka memahami kepercayaan itu sebenarnya seperti apa, benarkah atau salahkah. Jadi mereka tidak menggunakan akal fikiran, mereka hanya mengikut saja tanpa menggunakan akal fikiran. Itu yang disebut sebagai taklid. Taklid kemudian ditambah dengan kata buta. Taklid buta maknanya mengikuti saja tanpa melihat, tanpa memperhatikan kepercayaan yang mereka ikuti itu. Maka turun ayat Al-Quran kepada Rasulullah sebagai Rasul yang menyampaikan ayat Al-Quran itu di kota Mekah. Maka yang disampaikan itu adalah tentang Tauhid. Ada yang beriman kepada Tauhid yang Rasulullah sampaikan, mereka meninggalkan kemusyrikan, mereka beriman bersama dengan Rasulullah. Tapi banyak juga yang enggan beriman, menolak kebenaran, tetap juga dalam kemusyrikan. Bahkan mereka mengejek dan mengolok-olok Rasulullah yang menyampaikan tauhid itu. Di antara yang mengejek Rasul bukan sembarang orang, yaitu pemimpin dari Quraisy itu sendiri, yaitu Abu Jahal, dan bukan orang jauh dari Rasulullah, yaitu masih keluarga Rasul, paman Rasul. Nah, tentang Abu Jahal ini disebutkan dalam ayat yang akan kita pelajari, yaitu Abu Jahal dan orang-orang yang mengikutinya menjadikan Rasulullah, yang Rasulullah itu adalah seorang nabi, seorang rasul, sebagai bahan ejekan, mengolok Rasul. Seperti apa? Nanti kita akan bahas di dalam tafsir. Bahkan mereka itu berkeinginan supaya, karena Rasulullah menyampaikan apa yang tidak mereka sukai, karena bertentangan dengan kepercayaan yang mereka miliki, maka mereka menjadi benci kepada Rasul. Kebencian yang ada dalam hati itu melahirkan kedengkian. Itulah yang membuat mereka mengolok-olok Rasul dengan mengatakan, ini Nabi yang diutus itu. Nah, jadi ketika Abu Jahal bersama dengan pemuka-pemuka Quraisy yang lainnya duduk-duduk, kemudian Rasulullah berjalan. Ini diantara sebab turun ayat ini. Kalau kita baca sababun nuzul yang akan kita pelajari nanti, ketika Rasulullah berjalan di hadapan, maka Abu Jahal mengatakan kepada yang lainnya, ini dia orang yang menjadi nabi yang diutus kepada Bani Manaf, Bani Abdul Manaf. Nah, karena nabi adalah dari keturunan Abdul Manaf. Nah, ini dia nabi. Nah, perkataan mereka ini dia itu bukan untuk memuji, menyanjung atau memperkenalkan, tidak, tapi tujuannya adalah untuk mengejek dan mengolok. Nah, kemudian Allah bantah, yaitu sebenarnya mereka itu yang mengejek dan mengolok Allah Tuhan yang sebenarnya, yaitu dengan menyekutukan Allah. Karena dengan menyekutukan Allah, Allah yang memberi rezeki kepada mereka makanan, Allah yang memberi kepada mereka makanan. Alladzi at'amahum min ju'. Aman, keamanan, Allah yang memberikan rasa aman kepada mereka. Wa amanahum min khauf. Semestinya mereka memuji Allah, memuliakan Allah, tetapi selain Allah yang mereka puji.
berhala yang tak berbuat apa-apa, tidak memberi rezeki kepada mereka, tidak menghilangkan rasa takut dari mereka. Nah, berhala itu yang mereka puji-puji. Nah, mereka itu yang sebenarnya mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat yang akan kita pelajari ini adalah menegaskan lagi nilai tauhid yang disampaikan oleh Rasulullah. Dan ketika Rasulullah menyampaikan nilai tauhid itu, rupanya Rasulullah mendapat tantangan, mendapat ujian, yaitu berhadapan dengan orang-orang yang membenci Rasulullah. Nah, hidup ini sampai kita mati nanti itu adalah ujian. Kita akan diuji dengan yang tidak kita sukai, yaitu kita diolok-olok, dikeji, dan juga sebaliknya, lawan ejekan itu adalah pujian. Pujian itu pun juga adalah ujian. Kita dihina oleh orang, ujian. Kita dipuji oleh orang, itu pun juga adalah ujian. Sampai kapan ujian? Sampai mati. Sampai mati. Kalau udah mati, dah habis, selesai ujian. Nah, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati, dan kehidupan sebelum kematian itu adalah ujian dari Allah. Allah uji dengan yang buruk-buruk yang tidak kita sukai, dan Allah uji kita dengan yang baik-baik yang kita sukai, dan semua kita akan dikembalikan kepada Allah untuk menerima balasan. Kalau berhasil dalam ujian, balasan baiklah yang akan diterima. Kalau gagal dalam ujian, maka siksaanlah yang akan diterima. Orang-orang beriman adalah orang-orang yang berhasil dalam ujian, maka balasan kebaikanlah yang akan mereka terima nanti selepas kematian. Adapun orang-orang kafir, orang-orang yang mengejek Rasul, yang mengingkari kebenaran, mereka adalah orang-orang yang gagal dalam ujian, maka mereka ini akan mendapatkan siksaan. Tetapi mereka ini, dalam ayat yang akan kita pelajari nanti, ini sebagai muqaddimah, mereka yang kafir, yang tidak menerima kebenaran ketika di dunia, bukan hanya gagal dalam ujian, tetapi mereka menantang kebenaran itu. Karena kalau disebut tadi ujian, kan kaitannya dengan balasan. Siapa yang berhasil dalam ujian dapat balasan baik, siapa yang gagal dalam ujian mendapat balasan buruk, siksaan. Nah, ketika disebut tentang ujian dan mereka itu kafir, itu adalah kegagalan dalam ujian, mereka malah menantang, yaitu kalau kami ini adalah orang yang gagal dalam ujian dan akan mendapatkan siksaan, maka percepatlah siksaan itu ke atas kami. Itu namanya menantang. Dalam ayat yang lain, mereka menantang, turunkanlah hujan batu dari langit untuk kami. Sampai begitu. Nah, kalau memang ia ada kiamat, kemudian setelah itu ada akhirat, hari pembalasan, segerakanlah kiamat dan hari pembalasan itu ke atas kami. Nah, itu namanya menantang. Menantang kebenaran itu dalam bahasa yang biasa kita dengar adalah bercakap lancang. Lancang yaitu tidak beradab. Karena sebenarnya orang yang beradab yaitu orang yang memastikan perjalanan hidupnya di dunia ini adalah benar, kemudian ia bersiap sedia untuk menghadapi hari pembalasan, yaitu dengan memastikan setiap yang ia buat di dunia ini sebagai ujian itu adalah keberhasilan-keberhasilan. Setiap apa yang dilakukan adalah keberhasilan, supaya nanti pada akhirnya, karena hidup kita ini kan adalah kumpulan dari perbuatan. Nah, dalam berdagang satu perbuatan, dalam membuat rumah tangga satu perbuatan lagi, dalam menuntut ilmu satu perbuatan lagi, kemudian dalam berjiran tetangga satu perbuatan lagi. Nah, setiap perbuatan itu adalah ujian, memastikan setiap perbuatan itu adalah benar, supaya kita berhasil dalam ujian dalam setiap perbuatan. Nah, ada orang yang berhasil di sebahagian perbuatan, ada yang gagal. Kita mau setiap perbuatan itu berhasil, baik perbuatan itu adalah yang kita sukai ataupun yang tidak kita sukai. Umpamanya ketika kita menikmati kesehatan badan, nah itu kita sukai.
Tetapi ada kalanya kita melalui derita, yaitu penyakit yang tak kunjung hilang dari tubuh kita. Setahun, 2 tahun, sampai penyakit itu menahun. Bukan hanya menahun, menua. Menua itu sampai tua. Nah, tak hilang-hilang penyakitnya. Harap-harap penyakit itu berkurang, bertambah-tambah. Itu juga adalah ujian. Nah, berhasil tidak dalam perbuatan menjalani penyakit itu? Maka hidup yang sebenarnya bukanlah kita itu disibukkan dengan yang kita sukai, dengan yang tidak kita sukai, karena itulah dia hakikat hidup di dunia. Semestinya yang menyibukkan kita adalah ketika yang disukai itu kita jalani, kita bersyukur atau tidak, supaya kita mendapatkan balasan kebaikan karena kita berhasil dalam ujian, bersyukur. Ketika kita diuji dengan musibah yang tidak kita sukai, kita bersabar atau tidak, karena pada akhirnya kita akan mati juga, dan musibah itu berakhir dengan kematian. Nah, yang akan berlanjut selepas kematian adalah kita bersabar atau tidak. Kalau bersabar, maka dapatlah balasan kebaikan selepas kematian. Maka yang menyibukkan kita sebenarnya hendaknya adalah setiap ujian itu akan berhasilkah atau gagal. Nah, itu yang menyibukkan kita, bukan ujiannya itu. Nah, kalau ujiannya itu adalah sesuatu yang sudah tak bisa kita mengelak. Mana bisa kita mengelak dari ujian, karena itu adalah takdir yang telah Allah tetapkan. Nah, kita memang tak mau penyakit itu ada di badan. Kita jaga betul makanan, kita jaga minuman, istirahat kita jaga, kemudian kebiasaan hidup yang benar kita jaga. Tapi sakit juga? Sakit juga. Apalagi kita jaga? Kita jaga tempat kita ini supaya kalau hujan lebat tak berlaku banjir umpamanya. Tapi berlaku juga banjir. Berlaku juga. Padahal kita dah jaga betul lingkungan kita dengan baik. Semua sebab-sebab banjir itu sudah kita hilangkan, kita tiadakan. Tetapi apabila Allah menghendaki banjir, banjir juga. Siapa yang bisa mengelak? Nah, itulah dia takdir Allah. Itulah dia ujian dalam hidup. Nah, maka jangan disibukkan oleh yang kita jalani itu, tetapi hendaknya yang menyibukkan kita adalah apa hasilnya dari yang kita jalani itu. Nah, hasilnya itu adalah kaitannya nanti dengan balasan. Balasan di hari pembalasan, karena hidup yang sebenarnya hidup adalah hidup di hari pembalasan. Dunia ini sampai masanya siapapun kita yang hidup pasti akan mati. Inilah dia sebagai mukaddimah dari apa yang akan kita pelajari, yaitu ayat-ayat yang menegaskan tentang Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha Esa. Setiap kita ini pasti akan mati, karena yang menghidupkan kita Allah dan yang mematikan kita pun adalah Allah Subhanahu wa taala. Suka atau tak suka, kalau Allah sudah menetapkan mati, mati. Kita mau cepat kah, mau lambat kah? Ada orang yang mau minta cepat mati, ada pula orang yang ingin mau lambat mati. Anak saya masih belum nikah lagi, umpamanya, saya mau anak ni selesai sekolah dulu semua, barulah saya mati. Tapi kalau Allah menghendaki anak masih kecil-kecil pun, dia pun tak mati. Banyak yang seperti itu. Karena itu semua adalah takdir Allah Ta'ala. Mestinya yang menyibukkan kita adalah bukanlah apa yang berlaku, yang akan berlaku, karena kita ini hanyalah menjalani takdir yang telah Allah tetapkan. Sebetulnya yang menyibukkan kita adalah ketika kita jalani satu persatu dari takdir Allah itu, baik yang kita sukai ataupun yang tidak kita sukai, berhasilkah kita dalam ujian menjalani setiap yang Allah takdirkan itu? Kalau ya berhasil, beruntunglah. Kalau tidak, itulah yang akan kita tanggung. Jadi ayat ini juga sebagai pelajaran atau peringatan bagi kita tentang hidup yang sedang kita jalani ini. Baik, sebagaimana biasa, sebelum kita membahas dengan lebih lanjut tentang ayat-ayat melalui tafsir, kita akan baca terlebih dahulu dengan harapan kita akan mudah-mudahan insyaallah mendapat pahala dari setiap huruf yang kita baca.
Kemudian kita terjemahkan kata per kata, tujuannya supaya kita lebih dekat dengan kandungan ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa in mitta fahumul khalidun kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un wa idza ra'aka alladhina kafaru in yattakhidhunaka illa huzwa ahadha alladhi yadhkuru alihatakum wa hum bi dhikrir rahmani hum kafirun khuliqal insanu min ajal sa'urikum ayati fala tasta'jilun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma, dan tidaklah ja'alna, kami jadikan, kami Allah Subhanahu wa taala kami jadikan li basyarin, bagi seorang manusia pun, min qablika, sebelum kamu, al-khuld, kekal. Maknanya orang-orang sebelum kamu tak ada yang kekal, wahai Muhammad. Semuanya mati. Sebelummu, maknanya sebelum Nabi Muhammad, kalau nabi-nabi terdahulu, kalau Nabi Muhammad sebagai nabi yang terakhir, maka sebelum Nabi Muhammad, Nabi Adam meninggal, Nabi Nuh wafat, Nabi Ibrahim juga demikian. Nah, apabila mereka sebelum kamu meninggal, wahai Muhammad, maka kamu pun juga, Nabi Muhammad ketika ayat ini turun kepada baginda masih hidup, kamu pun juga meninggal, wahai Muhammad. Afa immitta, maka apakah jika kamu mati, meninggal atau wafat, wahai Muhammad, fahumul khalidun, maka akankah mereka itu pula kekal? Kekal, mereka maksudkan adalah orang-orang kafir Quraisy yang ada di kota Mekah. Nanti kita akan sebut bahwasanya orang-orang Quraisy itu mengharapkan Nabi Muhammad itu segera meninggal. Nah, mengapa mereka mengharapkan Nabi segera meninggal? Karena bagi mereka Nabi itu mengganggu mereka, mengganggu kepercayaan mereka. Maka mereka berharap Nabi itu cepatlah meninggalnya. Nah, kalau mereka mengharapkan Nabi cepat meninggal, apakah mereka itu tidak akan meninggal pula? Belum tentu Nabi yang lebih dulu meninggal. Boleh jadi mereka yang lebih dahulu meninggal. Ini ayat ini untuk menerangkan bahwasanya orang yang tak suka itu biasanya ingin orang yang tidak disukai itu segera meninggal dunia. Segera meninggal dunia. Tentang meninggal tak perlu sebenarnya diperkatakan oleh manusia siapa meninggal, kapan meninggal, tak perlu diperkatakan. Apa sebab? Sebab meninggal itu urusan siapa? Dan setiap yang bernyawa pasti meninggal, pasti mati. Kullu nafsin, setiap yang berjiwa, yang bernyawa, dha'iqatul, merasakan al-maut, kematian. Wa nabluukum, dan kami uji kamu wahai manusia, kami Allah, dan kami uji kamu wahai manusia, bisyarri, dengan keburukan, wal khairi, dan dengan kebaikan, fitnah, sebagai ujian. Ditegaskan lagi, diulang kata ujian itu 2 kali, bermakna pasti hidup ini sebagai ujian, baik yang kita sukai ataupun yang tidak kita sukai. Wa ilaina, dan kepada kami, turja'un, kamu akan dikembalikan. Jadi berakhirkah perjalanan hidup manusia itu dengan kematian? Tidak. Kepada Allah kamu dikembalikan, maknanya ada perjalanan berikutnya selepas kematian, yaitu menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan selama hidup di dunia. Berhasilkah dalam ujian selama hidup di dunia? Kalau berhasil, maka dapatkah balasan kebaikan? Kalau tidak, maka nanti selepas dihisab akan menjalani siksaan.
Wa idza, dan apabila ra'aka, melihatmu wahai Muhammad. Siapa yang melihat? Alladzina kafaru, orang-orang kafir. Dan apabila orang-orang kafir melihatmu wahai Muhammad, iyattakhidunaka, tidaklah mereka menjadikan kamu illa huzwa, melainkan sebagai olok-olokan. Dijadikan Nabi Muhammad itu sebagai bahan olok-olokan, bahan ejekan, seperti yang kita terangkan tadi, yaitu dengan perkataan mereka, ahadza, apakah ini orangnya, alladzi yadhkuru alihatakum, yang mencela Tuhanmu. Ini perkataan mereka sesama mereka. Tuhanmu di sini Tuhan kamu wahai sesama mereka, sama orang-orang kafir. Apa Tuhan mereka? Berhala, patung. Nah, apakah ini orang yang lalu ini? Nabi Muhammad lalu di hadapan mereka. Apakah orang yang lalu ini adalah orang yang mencela Tuhanmu? Dalam tafsir ini dikatakan, ini yang lalu ini apakah Nabi dia? Nabi dari bangsa kita dia ini, yang mencela berhala. Apa dia ini? Nah, jadi perkataan itu adalah perkataan mengolok-olok Rasul. Wahum, sedangkan mereka itu bidzikrir rahman, ketika mereka menyebut Allah yang maha pengasih, hum kafirun, mereka sebenarnya tidak memuliakan Allah, tidak memuji Allah, tapi mereka mengkufuri Allah, sedangkan mereka itu kafir kepada Allah yang maha pengasih. Khuliqa, manusia diciptakan, al-insan, manusia, khuliqal insan, manusia diciptakan min ajal. Min ajal maknanya dengan sifat tergesa-gesa, dengan sifat tergesa-gesa. Saurikum, kami akan memperlihatkan kepadamu ayati, tanda-tanda kekuasaan kami. Fala tasta'jilun, maka janganlah kamu tergesa-gesa untuk meminta siksaan itu segera didatangkan. Nah, tergesa-gesa manusia itu yang kita terangkan tadi, yaitu kalau memang ya Muhammad itu benar, kemudian mengancam kita dengan siksaan, cobalah, datangkanlah. Itu namanya tergesa-gesa. Datangkanlah hujan batu dari langit. Kalau memang ya, itu adalah sifat menantang. Sifat menantang, minta disegerakan siksaan itu adalah sifat tergesa-gesa manusia yang memang ada pada diri manusia sebagai tabiat. Jadi tabiat manusia itu suka tergesa-gesa, mau cepat selesai pengajian tafsir nih dalam satu malam. Bisa Quran 30 juz mau selesai dalam satu malam. Tapi manusia itu ingin tergesa-gesa. Itulah sifat tabiat manusia. Baik, kita baca dari awal ayat, dari ayat 34 kemudian sampai ke ayat 37 secara langsung. Dan tidaklah kami jadikan bagi manusia, seorang manusia pun sebelum kamu wahai Muhammad kekal. Maka apakah jika kamu meninggal dunia, maka apakah mereka itu akan kekal? Setiap yang berjiwa, yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dan kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian. Dan kepada kami kamu akan dikembalikan. Dan apabila orang-orang kafir itu melihatmu wahai Muhammad, tidaklah mereka ketika melihatmu menjadikan kamu kecuali sebagai bahan olok-olokan. Mereka berkata, dengan mengatakan, apakah ini orangnya yang mencela Tuhanmu, sedangkan mereka itu kafir kepada Allah yang maha pengasih. Manusia itu diciptakan dengan tabiat tergesa-gesa. Aku akan memperlihatkan kepadamu, Allah berfirman, aku akan memperlihatkan kepadamu manusia tanda-tanda kekuasaanku, maka janganlah kamu minta disegerakan siksaan untuk didatangkan. Ayat berikutnya itu, tapi ini akan kita bahas dalam pertemuan yang akan datang, itu perkataan mereka minta disegerakan
ancaman yang disampaikan melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kiamat itu pasti akan berlaku dan kiamat itu dekat, siksaan itu seperti yang Allah janjikan pasti akan terjadi, dan apabila terjadi tak ada siapa yang bisa melarikan diri. Nah, itu peringatan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Maka mereka minta, kalau memang iya, segerakanlah ke atas kami. Perkataan itu nanti pada pertemuan yang akan datang. Jadi kita batasi sampai ke ayat 37 saja, sampai kepada tabiat manusia yang memang diciptakan dengan tabiat suka atau tergesa-gesa, suka ingin cepat mendapatkan apa yang dia inginkan. Sebenarnya dalam hal yang baik boleh sebenarnya, tapi sebenarnya kalau untuk menantang kebenaran maka dia jadi buruk, jadi tercela. Ya, umpamanya kita diuji oleh Allah dengan penyakit, kemudian kita berobat, kemudian kita ingin cepat sehat, baik atau tidak itu? Baik, tidak ada masalah. Dan ada sifat tergesa-gesa itu pada manusia, ingin cepat sehat. Iya ada. Makan obat hari itu, mau sehat juga setelah makan obat tuh. Nah, kalau bisa lah. Nah, itu adalah sifat manusia. Nah, tetapi tergesa-gesa yang dimasukkan dalam ayat ini yaitu tergesa-gesa yang buruk. Yaitu ketika Rasulullah memberikan ancaman, kalau tidak juga mentauhidkan Allah, maka akan diancam dengan siksaan. Maka mereka mengatakan, kalau memang iya siksaan itu akan berlaku ke atas kami yang menyekutukan Allah ini, segerakanlah. Itu dia tergesa-gesanya itu. Maka tergesa-gesa yang seperti itu menjadi tercela, karena seperti itu namanya angkuh atau sombong, karena berani menantang kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut tadi dengan perkataan apa tadi? Lancang ke atas kebenaran. Inilah beberapa ayat yang akan kita pelajari, yaitu insyaallah mudah-mudahan akan menambah pengetahuan, dan mudah-mudahan juga bertambah pengetahuan, bertambah pula keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi nilai tauhid ini sangat penting sekali dalam hidup kita, karena kemuliaan atau kedudukan seseorang itu ditentukan oleh nilai tauhid. Bahkan kebijaksanaan seseorang itu dalam menjalani ujian hidup di dunia ini adalah bergantung kepada nilai tauhid yang mereka miliki. Orang yang punya nilai tauhid akan mudah bersyukur kepada Allah atas nikmat yang mereka terima. Orang yang memiliki nilai tauhid akan mudah bersabar ketika mereka menjalani ujian Allah Subhanahu wa taala. Disitulah pentingnya nilai tauhid. Orang yang memiliki nilai tauhid akan teguh pendiriannya, istiqamah. Meskipun ada ujian-ujian atau bujukan atau rayuan atau godaan atau bisikan syaitan atau apa saja yang memalingkannya dari bersyukur kepada Allah atau dari bersabar menjalani ujian, orang yang mentauhidkan Allah akan teguh pendiriannya, akan istiqamah. Berarti penting sekali untuk terus menjaga dan menguatkan nilai tauhid yang sudah ada pada diri kita itu. Mudah-mudahan Allah karuniakan kita nilai tauhid itu hingga ke penghujung usia kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita mulai dari ayat yang ke-34. Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld, dan tidaklah kami menjadikan bagi seorang manusia pun sebelum wahai Muhammad kekal, bersifat kekal. Tak ada yang kekal wahai Muhammad. Ayat ini kalau kita lihat dari sebab turun ayat ini, yaitu ada yang menghendaki Rasulullah itu segera meninggal dunia karena kebencian mereka kepada Rasul. Kita pun juga mungkin begitu juga, mungkin tak? Kalau kita benci pada seseorang, kita ingin orang itu lebih lama hidup atau mau cepat mati aja? Begitulah, itu hukum biasa lah, umum. Nah, orang-orang kafir itu menghendaki Rasulullah cepat mati. Nah, maka perkataan mereka itu jangan terlalu masuk hati. Maka ayat ini untuk menghibur Rasulullah.
wahai Muhammad, kalau mereka itu menghendaki mati, semua manusia mati. Bukan kamu saja wahai Muhammad, rasul-rasul sebelummu telah mati, maka kamu pun juga akan mati. Jadi kalau mereka itu suka akan kematianmu, maka biarkan sajalah, itu urusan mereka. Karena kebencian mereka, mereka akan sengsara dengan kebencian yang ada dalam hati mereka itu. Tentang mereka menginginkan kematian kepadamu, kematian itu ketetapan Allah. Setiap yang bernyawa pasti akan, itu ayat berikutnya. Maka tak perlulah wahai Muhammad risau gelisah, marah kepada orang yang berkata bahwasanya kamu akan mati. Kemudian sambungan ayat, kalaupun kamu mati, apakah mereka yang mengatakan, yang berkeinginan kamu mati itu, mereka itu tidak akan mati-mati? Tidak, sama juga. Jadi yang menginginkan kamu mati, yang menginginkan kamu mati itu pun akan mati juga. Maka sebenarnya tak usahlah, tak perlulah melayani perangai mereka yang menggunakan kematian itu untuk mengejek, mengolok-olokmu wahai Muhammad. Maka itu tidak penting lagi. Yang jadi penting adalah apa yang perlu dipersiapkan untuk kematian. Nah, apabila orang-orang beriman membuktikan keimanan dengan amal soleh yang mereka lakukan sebagai bukti ketaatan mereka kepada Allah, maka sebenarnya orang beriman itu lebih suka mati atau lebih suka lebih lama hidup? Nah, kalau sebenarnya sudah mempersiapkan diri, maka lebih suka kepada kematian. Rasulullah sendiri pun ketika didatangi oleh malaikat maut, karena Rasulullah akan sampai ajalnya, akan dicabut nyawanya, malaikat maut berkata kepada Rasulullah, wahai Muhammad, aku ini diutus untuk mencabut nyawamu. Maka kalau kamu berkeinginan untuk berdoa kepada Allah untuk dipanjangkan usiamu, silahkan. Dan apabila Nabi Muhammad berdoa minta dipanjangkan usia, boleh jadi Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya, karena ia adalah kekasih Allah. Tapi apakah Rasulullah ketika itu berdoa minta dipanjangkan doa? Tidak. Apa jawaban Rasul? Ar-Rafiqul A'la. Kalau memang ya ajalku sudah ditetapkan, jalankan tugasmu wahai malaikat maut. Aku tak dipanjangkan lagi usia, karena aku sudah rindu untuk bertemu dengan Allah yang sangat kucintai, zat yang sangat dicintai, Ar-Rafiqul A'la, yaitu di tempat yang tinggi, di tempat yang tinggi. Itu perkataan Rasul. Nah, jadi orang apabila sudah bersiap sedia untuk kematian, yaitu dengan beramal soleh sebagai membuktikan keimanan, maka ketika orang mengatakan cepatlah dia mati, maka dalam hatinya mau mati sekarang pun tak apa. Nah, apa sebab? Karena sudah siap. Nah, tapi janganlah sebut seperti itu, karena bisa jadi orang lain salah faham. Nah, untuk diri kita sajalah, tapi membuat kita menjadi tenang, karena kita tidak terpancing dengan olok-olokan atau ejekan orang lain yang berkaitan dengan kematian itu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan kematian. Ini kaedah atau aturan yang bersifat umum. Allah menyebutkan bahwasanya semua yang berjiwa pasti akan mati. Ayat ini menjadi dalil bahwasanya siapapun manusia sebelum Rasulullah yang berjiwa, yang bernyawa, mati, meninggal dunia. Nah, ada yang belum meninggal dunia sebelum Rasul, yaitu yang diangkat ke langit, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Tapi nanti di akhir zaman Nabi Isa itu pun juga akan dimatikan, akan diwafatkan, diturunkan ke muka bumi di akhir zaman bersama dengan Imam Mahdi. Nantinya akan berlaku perang besar. Kemudian apabila sudah sampai masanya, Nabi Isa pun akan meninggal dunia. Semua akan dimatikan. Ada yang berpendapat Nabi Khidir, ada yang mengatakan Nabi, yaitu guru yang dicari oleh Nabi Musa alaihissalam. Ada yang mengatakan Khidir itu adalah yang tidak mati, sampai hari ini kononnya masih hidup.
Maka ayat ini membantah bahwasanya tidak ada satupun yang berjiwa, yang bernyawa, melainkan semuanya mati. Jadi tidak ada yang tidak mati. Ini ditegaskan juga dalam surah Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fana. Setiap yang ada di muka bumi ini mati, fana. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal itu adalah zat Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Kullu nafsin, setiap, bermana tak ada pengecualian. Berarti kita ini juga akan mati? Ya, jadi kalau semua mati, mengapa pula tidak suka kepada orang lain, kemudian mengejek orang lain itu supaya cepat matinya, atau memperlihatkan kebencian dengan mengatakan cepat matilah kamu ini. Kan biasanya kita dengar juga orang yang seperti itu karena kebencian. Kullu nafsin, setiap yang bernyawa, dha'iqatul maut, merasakan kematian. Sebenarnya yang dimaksudkan bukan merasakan kematian, yaitu merasakan muqaddimah kematian, pendahuluan kematian. Kematian itu kan tercabutnya roh dari badan. Proses kematian itu proses tercabutnya roh dari badan. Ulama menyebutkan lebih kurang 5 hingga 10 menit prosesnya itu. Kemudian setelah itu mati, bermakna sudah terpisah roh dari badan, maka tidak merasakan apa-apa lagi. Lalu merasakan itu kapan? Sebelum kematian itu. Maka disebutlah muqaddimah atau pendahuluan kematian, yang disebut juga dengan sakaratul maut. Sakaratul maut, mabuk kematian. Habis mabuk itu, berlalu mabuk itu, itulah dia kematian. Jadi yang dirasakan itu adalah mabuk kematian itu, bukan kematian itu. Karena apabila nyawa sudah tercabut dari badan, maka badan ini tak merasa apa-apa lagi. Jadi yang merasa itu, waktu merasa itu adalah pada waktu sebelum nyawa itu dicabut dari badan. Ketika proses nyawa itu tercabut dari badan, sakarat, itulah dia suasana yang akan dirasakan. Rasanya seperti apa? Satu di antara dua. Apabila manusia beriman, beramal soleh, sebelum kematian tiba, maka cabutan nyawa itu diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menyakitinya. Maka malaikat maut itu akan mencabut nyawanya dengan perlahan-lahan. Dalam keadaan senang. Bagaimana suasananya dalam keadaan senang? Karena akan diperlihatkan tempatnya di surga. Ini nanti yang akan kamu tempati, wahai fulan. Maka ketika dia lihat tempatnya di surga itu menyenangkan, maka dia tersenyum. Dalam keadaan tersenyum itulah dia meninggal dunia. Maka matinya senang atau susah itu? Senang. Tapi yang satu lagi bagaimana? Lawannya, yaitu diperlihatkan tempatnya di neraka. Nampaklah oleh dia sedang menjalani siksaan di neraka itu. Terbelalaklah matanya, takutlah dia. Menakutkan, maka nampak dari raut mukanya itu, masam mukanya, kemudian terbelalak, kemudian gelisah. Nah, dalam keadaan seperti itu, nyawanya dicabut, dan nyawanya itu ketika dicabut dihentak-hentakkan. Macam mana dihentak-hentakkan itu? Ditarik-tarik. Maka dalam keadaan sengsara lah dia. Suasananya ketika itu suasana yang sengsara. Maka dikatakan bahwasanya seperti Imam Ali mengatakan bahwasanya sakitnya sakratul maut itu adalah seperti tusukan pedang di sekujur tubuh. Seperti apa? Pernah tertusuk pedang? Tertusuk jarum? Gitu kecil saja. Pedang itu adalah pisau yang lebih besar, kemudian menusuk ke seluruh tubuh, bukan di satu tempat. Bagaimana pedih sakitnya? Seperti itulah beratnya sakratul maut, sehingga Rasulullah sendiri pun minta diringankan sakratul maut. Allahumma hawwin alayya fi sakratil maut. Ya Allah, mudahkanlah bagiku sakratul maut. Kalau sakratul maut itu mudah, tak mungkin minta dimudahkan lagi. Pastilah
sakratul maut itu susah, berat, sehinggalah Rasulullah minta dimudahkan. Rasulullah saja minta dimudahkan. Nah, padahal Rasulullah sudah bersiap sedia itu sepanjang hayat. Apalagi kita ini, maka kita mudah-mudahan insya Allah dengan amal soleh yang kita kerjakan, Allah beri balasan berupa kemudahan di saat nyawa itu dicabut dari badan. Merasakan, zaiqah ini isim fa'il, melakukan perbuatan, bermakna kematian itu bukan kematian itu berlalu begitu saja, enggak. Kematian itu dirasakan. Karena ketika kita lihat orang mati itu tak ada apa-apa lah, dia tenang aja nampaknya. Nah, berarti mati itu biasa aja itu. Nampaknya dia diam aja, tak ada apa-apa. Kita, suasana hidup kita ini tak sama dengan suasana hidup orang yang menjalani sakratul maut itu. Dia yang menjalani sakratul maut itu berada pada alamnya sendiri, tak sama dengan alam yang sedang kita lalui. Maka jangan fahami dengan mata kasar kita. Maka seperti yang disebutkan oleh Imam Ali tadi, maka fahamilah bahwasanya suasana ketika itu suasana yang apabila seseorang itu telah bersiap sedia, maka suasananya menyenangkan. Apabila tidak, maka suasananya menyeramkan, menyengsarakan. Zaiqah, merasakan. Biasanya kata zaiqah ini, merasakan ini digunakan untuk merasakan makanan. Kalau kita merasakan makanan, mencicipinya. Dengan apa kita mencicipinya? Dengan lidah. Ketika kita mencicipi makanan itu ada gulanya, apa rasanya? Manis. Apa lagi? Rasa-rasa itu. Masam. Apa lagi? Asin. Apa lagi? Pahit. Obat ya, kita rasakan. Pahit. Apa lagi? Mati. Apa rasa mati? Nah, itu dia sama. Jadi ketika Allah menggunakan kata zauq, zaiqah, sama seperti yang dipakai kan kepada lidah ketika mencicipi makanan. Senang ketika lidah mencicipi yang manis umpamanya. Tapi ketika mencicipi yang pahit, nah begitu jugalah kematian. Ketika merasakan kematian yang menyenangkan, ya itu yang kita sukai. Tapi ketika merasakan kematian yang menyengsarakan, nah itu dia yang mengajikan kita menjadi khawatir, takut, gelisah, risau. Maka kita berbekal sebelum kematian itu tiba. Kata merasakan ini bermakna kematian itu bukanlah kita lalui begitu saja, enggak, tapi kita merasakannya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sebelum kematian, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami uji kamu dengan keburukan dan dengan kebaikan. Kami ujian. Ujian itu sebenarnya baik. Dalam lembaga pendidikan di sekolah, tak ada orang yang mengatakan ujian itu buruk. Mana ada ujian itu buruk? Ujian itu baik. Nah, baru ujian itu buruk atau baik itu kaitannya dengan hasil. Setelah menjalani ujian, lulus umpamanya, nilainya tinggi, ujian baik atau buruk? Baik. Tapi setelah ujian gagal, merah saja rapornya itu. Maka ujiannya itu sendiri baik karena memperlihatkan yang faham itu faham dan yang tidak faham itu tidak faham. Karena yang tak bisa menjawab ujian itu adalah yang tidak faham. Tapi buruk bagi siapa? Bagi yang gagal dalam ujian. Maka berharap sekali orang yang gagal itu kalau bisa nggak ada ujian lah. Nah, tetapi Allah telah menetapkan hidup ini mestilah dijalani sebagai ujian. Maka jangan takut dengan ujian. Yang perlu kita takuti itu adalah bekal kita cukup tidak dalam menjalani ujian.
Nanti sebentar lagi umpamanya kalau kita kuliah lah, ada ujian semester umpamanya, tak perlu ditakuti ujian itu. Sampai masanya kita akan menjalaninya, tapi yang perlu kita risaukan, siap enggak untuk masuk ujian itu. Kalau sudah siap, bagaimana orang yang siap menjalani ujian? Tenang saja. Besok ujian, tenang saja. Tapi bagi orang yang tak siap, macam mana? Besok ujian, oh gelisah dia, risau dia. Terbayang oleh dia apa yang akan berlaku selepas ujian. Maka yang penting sebenarnya adalah mempersiapkan diri. Karena ujian inilah suatu kemestian, maka persiapkanlah diri dengan sebaik-baiknya, dengan iman yang terjaga di hati itu, dengan keyakinan yang terpelihara, dengan amal soleh yang kita kerjakan, sehingga mudah-mudahan insyaallah ketika ujian kita jalani satu persatu, berbekalkan iman dan keyakinan itu, mudah-mudahan insyaallah yang buruk yang kita jalani, kita jadi bersabar dengan iman. Kemudian yang baik yang kita dapatkan, kita menjadi bersyukur dengan keimanan. Maka dengan demikian berhasillah kita dalam ujian. Kalau tak ada keimanan bagaimana? Ketika diuji dengan yang buruk, musibah umpamanya, dia menjadi berkeluh kesah, dia menjadi berputus asa, dia menjadi berburuk sangka kepada Allah, gagal dalam ujian. Tidak ada keimanan dalam hati, tak punya keimanan, kemudian mendapat nikmat-nikmat Allah, badannya sehat, otaknya pintar, kedudukannya tinggi, hartanya banyak. Karena tak ada iman dalam hati, bagaimana dia? Oh, dia jadi sombong, dia menjadi angkuh, gagal dalam ujian. Jadi bekal dalam menghadapi ujian itu adalah iman, dan buktikan keimanan, karena keimanan tidak hanya setakat perkataan di mulut, tapi mesti dibuktikan dengan perbuatan. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kamu dengan buruk dan baik. Buruk, baik ini lawan, berlawanan. Kita ini sebagai individu pribadi sendiri-sendiri menjalani ujian, ada kalanya yang diujikan kepada kita itu yang buruk, yang tidak kita sukai. Umpamanya kita sakit, kemudian sehat. Ketika sehat pun juga sebagai ujian bagi kita. Jadi setiap saat sebenarnya kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang sama. Orang lain juga begitu. Orang lain sehat, waktu sehatnya dia diuji. Sakit, waktu sakitnya diuji. Sekarang kita dan orang lain. Suami dengan sehat dia diuji, dengan sakit dia diuji. Istri dengan sehat dia diuji, dengan sakit dia diuji. Anak dengan sehat dia diuji, dengan sakit dia diuji. Masing-masing setiap saat menjalani ujian masing-masing. Dalam waktu yang sama, suami sehat, istri sakit. Orang tua sehat, anak sakit. Maka orang tua yang sehat menjadi ujian bagi anak yang sakit. Anak yang sehat menjadi ujian bagi orang tua yang sakit. Seperti apa itu? Umpamanya, kalau orang tua sehat, umpamanya anaknya sakit. Ini orang tua ini mau menjaga anaknya yang sakit atau tidak? Mau berhasil dalam ujian. Orang tua sakit, anaknya yang sehat. Anaknya ini menjaga orang tuanya atau enggak? Menjaga, berhasil dalam ujian. Ini kalau kita sebut sehat dan sakit. Kita ada kalanya berlebih harta, kaya, kita diuji. Saudara kita yang lain kurang harta, miskin. Antara kita ini, kalau tadi kan sendiri-sendiri, nah sekarang antara kita pun juga sebagai ujian. Saudara kita miskin, ujian bagi kita. Saudara kita kaya, ujian juga bagi kita. Sama juga, kita kaya, ujian bagi saudara kita yang miskin. Kita miskin, ujian bagi saudara kita yang kaya. Kita miskin, umpamanya saudara kita kaya, umpamanya dengki tak kepada saudara yang kaya itu.
Kalau dengki, gagal ujian. Tapi kalau kita bersyukur, meskipun abang kita itu tak kasih apa-apa kepada kita, tapi kita tetap mendoakan kebaikan untuknya, berhasil dalam ujian. Kita miskin, kita kaya juga begitu. Saudara kita miskin, ada membantunya atau tidak? Ada membantu, berhasil dalam ujian. Tak mau bantu, gagal dalam ujian. Jadi masing-masing kita menjalani ujian pada diri masing-masing, berkaitan dengan dirinya sendiri, juga dalam waktu yang sama dia diuji dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, sehat sakit, kaya miskin, apalagi yang lain. Ada orang yang bantu kita, ujian. Ada orang yang mengkhianati kita, ujian juga. Ada orang yang mencela kita, ujian. Ada orang yang memuji kita, ujian. Allah sebut ayat ini, sebelumnya Rasulullah kan diejek, diolok. Wahai Muhammad, hidup ini ujian, sampai masanya akan mati. Maka berhasillah hendaknya dalam ujian itu. Tak mau diuji, jangan hidup. Karena setiap orang yang hidup pasti diuji. Mati saja. Nah, tapi mati saja apakah berakhir semua dengan kematian? Nah, kematian itu hanya memindahkan kita dari hidup di dunia sebagai ujian dengan hidup selepas kematian itu dengan balasan. Nah, kemudian diterangkanlah seperti apa yang dijalani oleh Rasulullah sebagai ujian, yaitu dan wa idza ra'akal ladzina kafaru iyattakhizunaka illa huzwa ahadzal ladzi yadhkuru alihatakum wa hum bidzikrir rahmani hum kafirun. Dan orang-orang kafir itu apabila melihatmu wahai Muhammad, tidaklah mereka menjadikan kamu melainkan sebagai olok-olokan. Itu adalah ujian bagi Rasul. Sabar tidak dengan kerenah perangai orang-orang kafir itu, yaitu dengan perkataan mereka, apakah ini orangnya yang mencela Tuhanmu? Ini sesama orang-orang kafir itu mereka mengatakan itu. Mengapa mereka mengatakan apakah ini dia orangnya yang mencela Tuhanmu? Mereka mengatakan Nabi Muhammad itu mencela berhala. Padahal sebenarnya Nabi Muhammad itu menerangkan tentang berhala itu apa adanya. Nabi Muhammad mengatakan berhala itu tidak mendengar. Betul tidak? Berhala itu tidak mendengar. Tapi menurut mereka mencela, karena benci yang ada dalam hati. Nabi Muhammad mengatakan bahwasanya berhala itu tidak melihat. Betul tidak? Berhala itu tidak melihat. Betul. Tapi mereka kata Nabi Muhammad itu telah mencela Tuhan kita. Padahal Nabi Muhammad menerangkan kenyataan yang sebenarnya. Wala yughni anka syai'a. Sesungguhnya berhala itu tidak memberikan manfaat kepadamu, wahai kaumku. Betul tidak? Berhala itu tidak memberikan manfaat sedikit pun. Ya, tak punya kuasa apa-apa. Nah, tapi yang difahami oleh orang-orang kafir itu adalah Nabi Muhammad telah mencela. Apa keputusan pandangan orang terhadap kita, itu urusan orang itu. Kalau orang itu hatinya bersih, benarlah. Tapi kalau orang itu hatinya kotor, ada kebencian terhadap kita, baik pun kita buat, buruk juga dalam pandangan dia. Benar pun yang kita buat, salah juga dalam pikiran dia. Maka bisa kita menguasai hati orang? Tidak. Urusan orang itu serahkan sajalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah tambah dengan mengembalikan perkataan itu kepada diri mereka sendiri. Wahum, padahal mereka kafir, bidzikrir rahmani hum kafirun, kafir terhadap Allah yang maha pengasih. Jadi kalau Nabi Muhammad menyampaikan apa adanya tentang berhala, itu adalah kebenaran, benar, memang seperti itu sebenarnya. Tapi mereka, apakah benar sikap mereka terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih? Mestinya Allah yang maha pengasih yang memberi rezeki kepada mereka, mereka memuji Allah dengan mengingat Allah. Tapi mereka pula meninggalkan Allah, yang dipuji bukan Allah, yang dipuji yang tak memberi apa-apa, berhala. Maka perangai mereka yang sebenarnya tercela.
bukan perbuatan Nabi yang menerangkan tentang berhala. Perbuatan Nabi menerangkan tentang berhala adalah apa adanya, supaya mereka tidak tenggelam hanyut dalam kesesatan, dalam kebodohan. Tetapi perangai mereka yang hanyut dalam kesesatan dan kebodohan itu yang perlu dimunculkan, diterangkan kepada mereka supaya mereka menjadi tersadar. Sebenarnya mereka tidak sepatutnya mencela Rasulullah, tapi sepatutnya mereka mencela diri mereka sendiri. Nah, itulah ayat. Khuliqal insanu min ajal. Manusia diciptakan dalam keadaan tergesa-gesa. Sudah kita terangkan tadi, tergesa yaitu menginginkan sesuatu lebih awal dari waktu yang sebenarnya. Tergesa-gesa. Kita ingin nanam pohon itu, pohon mangga umpamanya. Kita tanam hari ini, maunya berbuah hari ini juga. Atau sudah berputik, nampak berputik mangga itu. Kita mau setelah mangga itu nampak berputik, kita ingin petik juga. Masaklah mangga ini. Nunggu sebulan, 2 bulan, tak juga. Mau kita, itulah tergesa-gesa manusia. Dan nampak durian itu berbuah, maunya kita cepatlah turunnya, tak turun-turun. Karena kalau belum turun berarti belum masak. Nah, itulah sifat manusia tergesa-gesa. Untuk kebaikan tergesa itu tak ada masalah, karena untuk kebaikan manusia akan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah mempercepatkan yang baik. Tapi kalau hati itu sudah kotor, tergesa-gesa, maka menjadi keburukan, seperti menantang kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, seperti minta dipercepat siksaan yang diancamkan kepada mereka. Ada lagi satu tafsiran sebagai tambahan, yaitu ada di antara ulama tafsir menyebutkan tentang Nabi Adam alaihissalam, yang dimasukkan manusia itu diciptakan dalam keadaan tergesa-gesa. Oh, yang dimaksudkan itu adalah Nabi Adam. Karena Nabi Adam ketika diciptakan, ketika Nabi Adam itu diciptakan di penghujung hari Jumat. Hari Jumat itu adalah hari yang terakhir penciptaan makhluk. Hari Jumat sebelum berakhir pada petang hari itu, berakhir Jumat, maka Nabi Adam berharap selesai sudah penciptaan dirinya. Mau cepat selesai itu adalah sifat tergesa-gesa. Ada yang membuatnya demikian, tapi yang lebih utama, yang lebih dekat kepada kandungan ayat adalah karena ada sambungan ayat, yaitu aku akan perlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaanku, maka janganlah kamu minta disegerakan azab atau siksaan yang diancamkan kepadamu. Jadi makna tergesa di sini adalah tergesa yang tercela, minta disegerakan siksaan yang sifat tergesa itu sudah ada pada manusia semenjak Nabi Adam. Tinggal lagi tergesa itu apabila yang tergesa itu punya keimanan, hati yang bersih, maka tergesa itu menjadi tidak tercela, berharap meminta kepada Allah. Tapi kalau hatinya kotor, ada kebencian, kedengkian, sampai kepada menantang, maka menjadi tercela. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.